Pendukung Hak dan Kreativitas Anak, FAD Kecamatan Lampihong resmi dilantik. Dukung penurunan stunting di Balangan, Adaro Group beri pelatihan bagi orang tua. Pemkab Balangan apresiasi atlet ASKI dan lepas kontingen ke Kejuprov menuju Porprov 2025. Wujudkan desa sadar sampah di Balangan, DPLH gelar aksi bersih desa. Dispora Park Balangan gelar talk show manajemen event untuk dorong ekonomi kreatif. Pemkab Balangan resmi luncurkan kalender of event 2025 untuk promosikan pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Bella Kira Rendra, berikut penerbangan selengkapnya. Upaya mendukung pemenuhan hak anak terus dilakukan di Kabupaten Balangan. Salah satunya dengan pelantikan Forum Anak Daerah atau FAD Kecamatan Lampihong yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kecamatan Lampihong Rabu 12 Februari 2025. Upaya mendukung pemenuhan hak anak terus dilakukan di Kabupaten Balangan. Salah satunya dengan pelantikan Forum Anak Daerah atau FAD Kecamatan Lampihong yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kecamatan Lampihong Rabu 12 Februari 2025. Usai melantik, PLT Camat Lampihong Nurdiansyah menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik dengan terbentuknya FAD Kecamatan Lampihong. Menurutnya forum ini bisa menjadi wadah bagi anak-anak untuk beraktivitas, menyalurkan kreativitas, serta berinovasi. Ini kita telah selesai melaksanakan pelantikan Forum Anak Daerah Kecamatan Lampihong. Ini kami dari Kecamatan Lampihong menyambut baik masalah organisasi ini, terbentuknya organisasi ini sebagai wadah di mana untuk menampung aktivitas, kreativitas, dan inovasi bagaimanapun anak-anak ini adalah generasi bangsa yang kita miliki saat ini. Nah, jadi dengan hadirnya forum ini nanti mereka dapat berperan aktif khususnya dengan pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Balangan. Dalam hal ini berkontribusilah dalam baik pemikiran ataupun pembangunan yang akan datang. Menanggapi hal tersebut, JF Penggerak Swadaya Masyarakat Subkoordinasi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak Kabupaten Balangan, Linwih Andri Winarti mengapresiasi peran Kecamatan Lampihong dalam memfasilitasi pembentukan FAD ini. Kami dari Dinas DP3A PPKB BMD Kabupaten Balangan mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Kecamatan Lampihong yang sudah memfasilitasi terbentuknya Forum Anak Kecamatan. Nah, kalau untuk tingkat kabupaten memang ada di bawah bimbingan pembinaan dari Dinas P3A PPKB PMD, tetapi untuk tingkat kecamatan memang di bawah pembinaan dari kecamatan itu sendiri. Jadi kalau di Kabupaten Balangan memang yang sudah aktif, sudah jalan ini di Kecamatan Lampihong. Jadi kami mengapresiasi itu. Semoga dengan adanya wadah FAD ini bisa menjadi ajang kreativitas anak-anak, mengurangi kenakalan remaja sekarang dengan efek negatif dari gadget apa-apa. Tapi dengan adanya FAD ini bisa menjadi istilahnya untuk mengisi waktu luang anak-anak di Kecamatan Lampihong. Untuk tugas dan fungsi kalau di kecamatan itu seperti apa, Bu? Kalau sebenarnya tugas fungsi dari FAD sendiri itu ada dua, Pang, sebagai pelopor dan pelapor. Jadi kami berharap adanya FAD di Kecamatan Lampihong bisa menjadi pelopor untuk kegiatan-kegiatan anak sekitaran Kecamatan Lampihong. Jadi bisa mengajak kawan-kawan yang lain yang masih usia anak, oh ini ada kegiatan ini, kita bergabung bersama melaksanakan kegiatan ini. Kalau pelapor, kalau ada permasalahan-permasalahan anak di Kecamatan Lampihong melalui FAD Kecamatan ini bisa kena diajukan ke kabupaten. Oh, ini ada teman kami misalnya ada sekolah atau teman kami mengalami kekerasan. Nah, dari situlah fungsi dari FAD itu sendiri. Sementara itu, Ketua Umum FAD Kecamatan Lampihong Jahratu Nisa menerangkan jumlah kepengurusan yang baru dilantik terdiri dari 16 anggota. Ia juga mengungkapkan rasa syukur atas kelancaran acara pelantikan. Alhamdulillah senang banget karena pelantikan hari ini berjalan dengan lancar.
Harapan Ulun untuk kedepannya, semoga kami bisa menjalankan program-program kerja yang akan kami laksanakan. Program-program kerja FAD sendiri Bu, disampaikan apa-apa aja nih? Seperti program tahunan kami, yaitu Open Rekrutmen Anggota Baru, dan juga berbagi takjil di bulan puasa. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam upaya menekan angka stunting di Kabupaten Balangan, Adaro Group bersama Yayasan Rumah Zakat Indonesia mengadakan pelatihan dan penyuluhan bagi orang tua di Gedung Posyandu Murung Abuin, Desa Murung Abuin, Kecamatan Paringin Selatan, Rabu 12 Februari 2025. Dalam upaya menekan angka stunting di Kabupaten Balangan, Adaro Group bersama Yayasan Rumah Zakat Indonesia mengadakan pelatihan dan penyuluhan bagi orang tua di Gedung Posyandu Murung Abuin, Desa Murung Abuin, Kecamatan Paringin Selatan, Rabu 12 Februari 2025. Kegiatan ini menjadi bagian dari program penurunan stunting yang ditargetkan berlangsung pada 2024 hingga 2025. Perwakilan Adaro Group, Niko Senior, mengungkapkan program ini mencakup 40 desa yang menjadi lokus stunting di Balangan. Niko menambahkan tujuan utama kegiatan ini adalah menurunkan angka stunting di Balangan, terutama di desa-desa sasaran seperti Baru Bahinu Dalam dan Murung Abuin. Baru Bahinu Dalam dan Murung Abuin ini sebenarnya bagian dari desa-desa sasaran kita yang menjadi lokus stunting. Program kita ini sebenarnya ada di 40 desa dan ini bagian dari 40 desa. Ia berharap melalui kegiatan ini para orang tua yang memiliki peran utama dalam tumbuh kembang anak dapat lebih memahami pentingnya pola asuh yang baik, menjaga kebersihan lingkungan, serta memberikan perawatan kesehatan yang optimal. Selain itu, orang tua juga diharapkan dapat memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup bagi anak-anak mereka. Sementara itu, petugas gizi Puskesmas Paringin Selatan, Muhammad Iqbal, yang turut menjadi narasumber, menjelaskan stunting dapat dicegah sejak sebelum kehamilan, melalui edukasi kepada orang tua, calon pengantin, ibu hamil, serta dengan memastikan asupan gizi seimbang bagi anak di bawah 2 tahun. Ini tentunya sangat penting untuk edukasi dan sekalian sosialisasi. Jadi stunting itu dicegah sebenarnya bukan pada saat balitanya, tapi saat sebelum hamil, yaitu dari remaja putri, kemudian calon pengantin, kemudian saat ibu hamil, baru terakhir itu pada saat usia di bawah 2 tahun. Nah, itu periode penting penanganan stunting. Iqbal berharap melalui materi penanganan stunting dan edukasi tentang pemberian makanan bergizi ini dapat membantu mencegah stunting sehingga balita dapat tumbuh dengan optimal. Abdul Halim dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar pengalungan medali dan penyerahan piala secara simbolis kepada 13 atlet Akademi Seni Bela Diri Karate Indonesia Balangan atas apresiasi yang diraih dalam ASKI Championship 4 di Banjarbaru. Acara ini sekaligus pelepasan atlet ASKI yang akan bertanding pada kejuaraan provinsi dan Pekan Olahraga Provinsi 2025 di Kabupaten Tanah Laut di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Jumat 14 Februari 2025. Pemerintah Kabupaten Balangan menggelar pengalungan medali dan penyerahan piala secara simbolis kepada 13 atlet Akademi Seni Bela Diri Karate Indonesia atau ASKI Balangan atas prestasi yang diraih dalam ASKI Championship 4 di Banjarbaru. Acara ini juga dirangkai dengan pelepasan atlet ASKI yang akan bertanding pada kejuaraan provinsi atau Kejurprov dan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 2025 di Kabupaten Tanah Laut. Pelepasan berlangsung di Aula Benteng Tundakan Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Jumat 14 Februari 2025. Mewakili Bupati Balangan, PLT Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar, Melda Rizda Elva berpesan agar para atlet menjaga stamina, terus berlatih, serta meningkatkan keterampilan bertanding. Ia berharap para atlet ASKI Balangan mampu meraih prestasi terbaik di kejuaraan mendatang. Sementara itu, Binpres Forki Balangan, Ahmad Rifki menyampaikan setelah pengalungan medali, para atlet akan kembali dilepas untuk mengikuti Kejurprov dan Porprov 2025 di Kabupaten Tanah Laut dengan komposisi 10 atlet serta 2 pelatih.
Kegiatan hari ini kami kebetulan agendanya itu pengalungan medali sekaligus pelepasan tim Porprov yang menuju ke Tanah Laut nanti. Untuk atlet Kejurprov menuju Porprov itu kurang lebih 10 atlet dengan 4 pendamping. Terdiri dari nanti ada insya Allah kelas kata perorangan, putra maupun putri, komite perorangan putra-putri, dan insya Allah ada komite bergu untuk dari Kabupaten Balangan. Ia menambahkan untuk persiapan menuju Porprov telah dimulai sejak tahun lalu agar para atlet dapat tampil maksimal dan memberikan kontribusi medali bagi Kabupaten Balangan. Selain itu pihaknya juga berharap kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Balangan, pemerintah daerah dan lembaga terkait terus mendukung para atlet, khususnya di cabang olahraga bela diri karate serta merealisasikan pemberian bonus bagi atlet berprestasi. Harapan kami nanti kepada KONI dan pemerintah Kabupaten Balangan, khususnya cabang olahraga bela diri ya, anggarannya mudah-mudahan nanti bisa lebih maksimal. Karena kita tahu sendiri untuk cabang olahraga bela diri itu alat-alatnya lumayan. Nah, bagaimana nanti atlet bisa memberikan prestasi maksimal kalau segala sesuatu penunjangnya itu tidak maksimal. Nah, mudah-mudahan nanti itu bisa menjadi pertimbangan oleh KONI, pemerintah, dan lembaga yang terkait. Salah satu atlet ASKI Balangan, Muhammad Raihan, mengungkapkan kesiapannya menghadapi kejuaraan selanjutnya dengan persiapan matang dan latihan intensif setiap hari. Persiapannya lumayan matang, latihan setiap hari, pagi, sore. Ulun bermain di komite perorangan min 60 kg. Sudah lumayan siap persiapan latihan tiap hari. Abdul Halim dan juru kamera Nadia melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan menggelar aksi bersih desa di Desa Muara Jaya, Kecamatan Awayan, Sabtu 15 Februari 2025. Dalam rangka memperingati Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup atau DPLH Kabupaten Balangan menggelar aksi bersih desa di Desa Muara Jaya, Kecamatan Awayan, Sabtu 15 Februari 2025. Kegiatan aksi ini meliputi penanaman pohon, pembersihan sampah organik dan anorganik di lingkungan desa, serta pengolahan sampah menjadi pupuk kompos. Mewakili Kepala DPLH Balangan Endah Aryatni yang juga merupakan penelaah teknis kebijakan menyampaikan bahwa aksi bersih desa merupakan bagian dari rangkaian peringatan HPSN 2025. Tadi kami sudah melakukan pembersihan sampah organik dan sampah anorganik di desa. Kemudian sampah yang sudah terkumpul, sampah organiknya kami jadikan untuk pupuk kompos. Kemudian di Desa Muara Jaya ini juga sampah-sampah plastik dikumpulkan untuk menjadi kerajinan daur ulang sampah. Kepala Desa Muara Jaya Suhaimi menyampaikan apresiasi kepada DPLH Balangan yang telah memilih desanya sebagai tuan rumah aksi bersih desa. Karena desa ini sudah jalan hampir setahun untuk pengelolaan pemanfaatan sampah tersebut. Tadi Bapak-bapak sudah melihat hasil-hasil dari yang dapat kami persembahkan di Desa Muara Jaya ini. Kedepannya kami sangat berharap untuk peningkatan partisipasi masyarakat di sini untuk meningkatkan itu, di samping kehadiran pemerintahan Desa Muara Jaya. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Muara Jaya, Dina Hidayati bersama anggota PKK dan masyarakat turut mendukung pemanfaatan sampah melalui usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM berbasis kerajinan dari sampah anorganik. Jadi kalau setiap posyandu itu, ibu-ibu tuh membawa sampah ini, jadinya dikumpul lawan kami, karena di Desa Muara Jaya ini ada bank sampahnya. Jadi mulai yang dari sampah-sampah itu dipilah-pilah seperti ini, jadinya dipilah, ada yang hasilnya untuk kerajinan, ada juga yang untuk sak pupuk, jadi macam-macam dipilah-pilahnya sampahnya. Istiqamah dan juru kamera Muhammad Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Balangan sukses menggelar talk show manajemen event di Atrium Hall Duta Mall Banjarmasin, Sabtu 15 Februari 2025. Juga merupakan KNPI Kota Banjarbaru.
Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata atau Disporapar Kabupaten Balangan sukses menggelar talkshow manajemen event di Atrium Hall Duta Mall Banjarmasin, Sabtu 15 Februari 2025. Talkshow ini merupakan bagian dari rangkaian program peluncuran kalender of event 2025 Disporapar Kabupaten Balangan dalam mendukung perkembangan ekonomi kreatif di kalangan pemuda. Acara ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman pemuda mengenai penyelenggaraan event yang profesional, serta memberikan wawasan tentang peluang industri kreatif di sektor pariwisata. Dihadiri oleh puluhan peserta, talkshow ini menghadirkan narasumber berpengalaman di bidang event manajemen, termasuk praktisi industri, akademisi, dan perwakilan komunitas kreatif. Narasumber Fajar Ramadhani menyampaikan bahwa event yang dikelola dengan baik dapat menjadi daya tarik wisata tersendiri. Kebetulan ulun di sini diundang sebagai narasumber, yang mana dari kegiatan talk show ini sangat bermanfaat sekali untuk rekan-rekan IO, khususnya yang ulun angkat adalah terkait event management, terkait bidang ulun sendiri, yang ulun di sini berprofesi sebagai event planner dan event organizer. Bagus acaranya, terukur, terarah, padat, syarat akan dengan manfaat juga, karena memang di dunia yang sekarang kita harus lebih banyak bersharing, berbagi ilmu dengan rekan-rekan sekalian. Dalam diskusi, Fajar juga menyoroti pentingnya perencanaan yang matang, kreativitas dalam konsep acara, serta strategi pemasaran yang efektif guna menarik lebih banyak klien. Untuk harapannya untuk kedepannya, semoga dari launching kalender of event yang akan diselenggarakan malam hari ini akan membuat event yang berkualitas, yang bagus, khususnya event yang ada di Balangan. Selain mendapatkan wawasan dari narasumber, peserta talkshow juga berkesempatan bertanya langsung dan berbagi pengalaman mengenai tantangan dalam mengelola sebuah event. Dengan suksesnya acara tersebut, diharapkan semakin banyak event berkualitas yang digelar di Balangan dan sekitarnya, sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian serta daya tarik wisata daerah. Muhammad Rifki dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata secara resmi meluncurkan kalender of event Balangan 2025 di Atrium Hall Duta Mall Banjarmasin, Sabtu 15 Februari 2025 malam. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata atau Disporapar secara resmi meluncurkan kalender of event Balangan atau Celengan 2025 di Atrium Hall Duta Mall Banjarmasin, Sabtu 15 Februari 2025 malam. Peluncuran ini bertujuan untuk mempromosikan potensi pariwisata Balangan dan meningkatkan kunjungan wisatawan sepanjang tahun. Acara berlangsung meriah sejak pagi hingga malam dengan berbagai kegiatan seperti pertunjukan musik oleh beberapa band, talkshow dan bajar UMKM, serta penampilan seni tradisional musik panting dan tari wadian tambay. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan Tuhalus yang mewakili Bupati Balangan menegaskan bahwa peluncuran ini bukan sekedar perayaan, tapi juga wujud nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan sektor pariwisata dan memperkenalkan keunikan budaya Balangan kepada masyarakat luas. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya pihak Duta Mall Banjarmasin, atas dukungan dan kerjasama dalam menyelenggarakan acara tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini mencerminkan semangat gotong royong yang harus terus dijaga untuk kemajuan daerah. Sementara itu, PLT Kepala Disporapar Kabupaten Balangan Meldaris Daelpa mengungkapkan, setelah peluncuran ini berbagai kegiatan wisata akan digelar di Kabupaten Balangan sepanjang tahun 2025. Baiklah, terima kasih. Hari ini kami mengadakan celengan, yaitu kalender event Kabupaten Balangan untuk tahun 2025, apa aja kegiatannya dari bulan Januari sampai bulan Desember. Jadi kegiatan hari ini sebetulnya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10 malam. Rangkaian event ini dimulai pada Februari dengan festival buah, acara berlanjut pada Maret dengan pasar Ramadan, festival Begerangan Sahur, dan Barak Tanglong. April menghadirkan Balangan Expo, sementara Mei diisi dengan Balangan Akustik Festival, Festival Budaya Maratus, dan Jambore Folk Darwis. Juni akan dimeriahkan oleh MTKN tingkat Kabupaten Balangan
Disusul Juli dengan Mesiah Parigumboh, Agustus menghadirkan Balangan Fest, pentas seni, dan gelar ekrab, pemilihan putra-putri pariwisata, serta semarak kemerdekaan. Pada September digelar pemilihan Nananggaluh dan Festival Budaya Sanggam. Sementara November ditutup dengan haul Datuk Kandang Haji dan ritual Malatuwini. Peluncuran kalender event Balangan 2025 ini ditutup dengan pemukulan celengan secara simbolis sebagai tanda resmi dimulainya rangkaian acara tahunan tersebut. Penampilan spesial dari Tommy Kaganangan yang membawakan beberapa lagu andalannya turut menyemarakan suasana dan menghibur para pengunjung yang hadir. Abdul Halim dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini. Saya Bella Kirarendra dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.